Langkah pertama kita buat isiannya terlebih dahulu, masukkan 2 sendok makan margarin ke dalam teflon, kemudian margarinnya dilelehkan dahulu, untuk apinya kita gunakan api sedang. Jika margarinnya sudah leleh, masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis dan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian kita tumis dahulu bawangnya sampai layu. Jika bawangnya sudah layu, masukkan 150 gram daging sapi giling, kemudian dagingnya kita masak sampai matang sambil terus diaduk. Jika daging sapinya sudah dirasa matang, kemudian kita masukkan 200 gram wortel yang sudah dipotong kecil dan juga sudah direbus sebelumnya. Lalu masukkan juga kentang yang sudah dipotong kecil dan sudah direbus sebelumnya. Kemudian, ini kita aduk sebentar supaya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan 300 ml susu cair. Untuk susunya saya pakai 2 bungkus susu kental manis ukuran 37 gram yang dicampur dengan secukupnya air. Lalu kita masukkan juga perbumbuannya dari gula 1 sendok makan, kaldu bubuk sapi 1 sendok makan, lada bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Untuk perbumbuannya bisa dikoresi rasa, jika masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika sudah tercampur rata, lalu masukkan 2 buah daun bawang yang sudah diiris tipis. Selanjutnya kita aduk kembali sampai rata. Jika sudah tercampur rata, di sini rogutnya saya tambahkan dengan setengah buah pala. Untuk palanya kita cukup parut seperti ini dengan parutan keju. Selanjutnya kita aduk kembali sampai rata. Jika semua bahan sudah tercampur rata, lalu teflonnya ini akan kita tutup dan kita masak beberapa menit adonan rogut daging sapinya sampai matang dan benar-benar mendidih dengan api sedang. Setelah beberapa menit dimasak, ini adonan rogutnya sudah mendidih dan matang. Selanjutnya kita masukkan adonan pengentalnya yang terdiri dari 2 sendok makan terigu, lalu dicampur dengan secukupnya air. Lanjut ini kita masak kembali sampai adonan rogutnya mengental sambil terus kita aduk. Dan ini dia adonan rogutnya sudah matang, adonannya juga sudah mengental, ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompor lalu adonan rogutnya kita sisihkan dahulu, lanjut kita buat adonan kulitnya. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung tapioka. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan 700 ml air putih. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap lalu aduk rata dengan balon whisk. Setelah adonannya sudah tercampur rata, lalu masukkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata dengan balon whisk. Dan ini dia adonannya sudah tercampur rata. Jika adonannya kalian rasa kurang halus, adonannya bisa kalian saring. Cuman di sini saya tidak saring karena saya rasa adonannya sudah halus. Dan ini sudah siap untuk kita masak. Panaskan teflonnya dengan api kecil sampai benar-benar panas. Untuk teflonnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng. Dan jangan lupa adonannya diaduk dahulu supaya adonan tidak mengendap di dasar wadah. Jika teflonnya sudah panas, kita tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon lalu kita ratakan. Dan ini kita masak dengan menggunakan api kecil sampai bagian sisi adonan berkulit. Jika bagian pinggir adonan sudah berkulit seperti ini sudah matang dan bisa langsung kita angkat dan kita letakkan di wadah. Setelah kulitnya kita pindahkan ke wadah, langsung saja ini kita bentuk. Di proses ini kita lakukan perlahan karena adonannya masih panas. Setelah itu, langsung saja kulitnya kita isi dengan adonan isian rogut sapi yang kita buat di awal tadi. Untuk banyak dan sedikitnya isian yang digunakan disesuaikan saja. Setelah kita isi, kemudian kulitnya kita bentuk dengan cara digulung. Untuk caranya bisa diperhatikan di dalam video.
Dan seperti ini hasilnya, lalu proses ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk semua. Jika kulitnya sudah dibentuk sebagian, kita siapkan secukupnya tepung panir dan adonan basah yang terdiri dari 4 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air putih, lalu aduk sampai adonannya tidak terlalu kental. Kemudian kita ambil satu adonan kulit yang sudah dibentuk dan diisi tadi, lalu balurkan ke dalam adonan basah sampai rata. Setelah kita balur di adonan basah, kemudian kita balur kembali ke dalam tepung panir secara merata. Dan seperti ini hasilnya kita lakukan proses ini sampai semua selesai. Dan ini dia risoles isi rogut daging sapinya sudah sebagian dibalur. Ini bisa kalian jadikan frozen food, disimpan di freezer, bisa bertahan sampai 1 bulan di wadah yang rapat. Cuman di sini saya akan goreng semua risolesnya. Masukkan satu persatu risolesnya ke dalam minyak yang sudah panas. Pastikan menggoreng risoles dengan minyak yang banyak dan sampai risolesnya tenggelam supaya permukaan kulit risolesnya tidak mudah retak. Dan ini kita masak dengan menggunakan api cenderung besar. Jangan lupa kita balik risolesnya supaya matang merata. Untuk membaliknya cukup 1 kali balik saja, supaya risolnya tidak terlalu berminyak. Jika permukaan kulit risol warnanya sudah sedikit kuning keemasan, tandanya ini sudah matang, bisa langsung kita angkat dan lanjut menggoreng risol berikutnya. Dan ini dia gorengan yang selalu laris dicari saat bulan puasa tiba, yaitu risoles isi rogut daging sapi. Ini sudah sebagian digoreng. Satu resep ini saya mendapatkan 18 buah. Ini cocok sekali sebagai menu ide jualan di bulan Ramadan sebagai menu takjil ataupun cemilan berbuka puasa bersama keluarga. Kalau mau dijual, bisa dijual kisaran 2.500 atau sampai 3.000 rupiah. Oke. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe.